PR. Jadi, halo, Dek. malam, Kak. Halo, malam. Udah lama nih ya. Putri, Kak. Selamat datang kembali. Enggak. Lihat, sekarang kita sudah. Ini udah ada kuis segala ya? Iya, Kak. Ini PR dari kemarin, Kak. Ikutin dulu ya, Kak. Oh, Oke. Oke, kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan PR dari kemarin, dan nanti habis itu baru kita lanjut review pada malam hari ini ya, yang tadi kita siang sudah pelajari. Kita mulai dari Adul ya. Kita mulai dari Itin dulu. Itin. Dalam peristiwa dalam ayat. Peristiwa dalam ayat apa? Midnight crying. Bentar. Jadi Matius 25 ayat 6 ada midnight cry. Lalu Uco, yang dibuka apa di Matius 25 ayat 6 yang berdasarkan kita sudah pelajari? Apa? Satu sil? Persil. Apakah Maribel? Maribel apa? Persil, Mama? Ya. Seven seal, sayang. Kalau persil itu ayat berapa? Ayat 1. Oke? Dari 12:4 kan? 12:4. Itu persil. Lalu orang-orang bikin apa di sini di Midnight Cry? Sekarang siapa? Maribel. Kita pergi ya. Itin? Itin pergi. Mama? Yang dilakukan. Uco? Go, pergi. Mantap, pergi jawabannya. Betul nggak? Karena itu nggak apa-apa, pergi kan sama Wenford sama toh. Jadi ingat kan bahwa ini Seven Seal ini apa? Mirror image, betul? Jadi kalau yang di belakang pergi di 251 pergi, materai pertama artinya di materai ketujuhnya awalnya harus juga apa? Pergi. A, B, C, D. Sekarang D, Mama. Yang terjadi di ayat 25:10 apa, Mama? Tuhan Yesus datang. Second coming second coming. Oke. Kamu apa, sayang? Kita second coming 22 Oktober 1844. Oke, Uco. Tuhan datang. Itin. Oke, itu betul, tapi yang mau dicari adalah tutup pintu. Oh. Wow. Tutup pintu. Nah. Oke. A, B, C, D, E. Oke, Itin. E siapa, Itin? E. Itu wise. Mantap. Uco. F siapa, Uco? Ulis. Mantap. Oke. Maribel. Wise punya apa, Maribel? Punya lem. Oke. Kenapa lemnya mati atau nyala? Nyala. Nyala. Nyala ya. Tulis lemnya lah. Kenapa bisa lem nyala? Sekarang, Mak. Karena ada oil. Nah, betul. Mantap. Ujo, gimana sejauh ini? Betul? Karena ini apa? PR ini gunanya untuk review ya. Karena kan kemarin karena kejar waktu kita nggak bisa lihat kalian ngerti apa enggak kan? Cuman tanya-tanya aja kayak gitu.
Oke, sekarang Fulis. Tidak punya apa, Itin? Tidak punya lem. Lem yang apa? Padam. Tidak punya apa? Lem nyala dong. Ya. Tidak punya lem nyala atau dia punya lem padam. Nah, kalau pertanyaan tidak punya apa, artinya Lem tidak punya nyala. lem yang menyala kan? Ya. Artinya padam. Nah, oke, tulislah padam, toh lemnya. Kenapa bisa punya lem yang tidak nyala? Tunggu, siapa sekarang? Uco. Karena tidak ada minyak. Mantap. Oil. Kali Aduh. Apa kasih pagi aja? kamu lupa. Nanti Jo Meribel ya. Oke. Nah, sekarang apa artinya JIJK? K. Sekarang siapa ya? Mak ya? Mau Meribel. Apa arti lem yang nyala, Meribel? Oh, dileminya kalau kita jawab cari sendiri tentang rekan kami, buktikan sendiri, pergi sendiri untuk beli oil sendiri. Oke. Mama? Dapat pengertian kekabaran Yesus datang Itu aja. tanggal 22 Oktober 4. Siapa yang kayak Mak? Itin? Apa Itin? Tuhan Yesus datang ke 22 Oktober 1844. Sama lah itu. Uco? Uco apa? Tidak cinta. Tidak cinta dunia? Wah. Waduh. Absurd. Lah, aku betul Out of context. Jadi lem nyala ini artinya dia ada apa? Pengertian bahwa apa? Pengertian bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus datangnya di 22 Oktober 1844. Itu dia. Jadi waktu di Midnight Cry, lemnya kenapa masih nyala? Karena itu adalah pengertian bahwa Tuhan Yesus datangnya 22 Oktober 1844. KL. Mak, bisa punya pengertian, Itu tadi kan Maribel. Bisa punya pengertian ini, pengertian bahwa Tuhan Yesus 22 Oktober 1844, kenapa, apa hubungannya dengan Hama? Karena ada oil. Karena dengan adanya oil artinya dia mempunyai Roh Kudus memberikan pengertian. Nah, siapa yang sama, siapa yang beda? Sama. Oco apa? Sebelum yang tidak terjadi. Hah? Apa Uco? Pengertian sebelum yang tidak terjadi. Pengertian yang sebelum tidak terjadi. Maksudnya Uco yang mana itu pengertian sebelum Tidak terjadi? tulis tuh. Oh, karena di kuis yang tuh kotak-kotak pengertian sebelum itu terjadi. Kan hubungannya dengan ada oil apa sayang? Artinya Roh Kudus lah yang menerangkan pengertian Tuhan Yesus datang 22 Oktober kan? Yang menjelaskan pengertian itu kan? Pengertian K ya? Sampai sini boleh? Ada Kak Lina juga ya? Oke, sekarang Kak Lina. KLM sekarang M. Kak Lina, M tanggal berapa Kak Lina? Oktober 22. Oke. Mantap Kak Lina. 22 Oktober 1844. Oke. MN sekarang Itin. Dengan punya G Bisa apa sekarang? ini N ya. E sekarang bisa apa? Wise bisa apa sekarang? Wise bisa pergi. Mana? N. N. Ini menerima tanggal baru.
Nah, sekarang gini kan, dengan punya dengan punya lem yang nyala, ya kan? Dan sudah ada pengertian bahwa Yesus datang di 22 Oktober. Sekarang Wise bisa apa? Jalan ke 22 Oktober jalan ke 22 Oktober 1844. Itu dia ya. Tunggu bentar ya. Ini kok. Jalan ke 22 Oktober. Jadi bisa apa sekarang? Karena dia punya lem. Sekarang bisa jalan ke 22 Oktober 1844 ya. Boleh? Ya. MNO. Ini dulu ya. Sekarang Itin. Itin ya? Betul ya? Ya. Itin sudah ini. Sekarang Uco. Ya, Oke. Sekarang dengan tidak ada I, lampunya padam, tidak ada apa? Uco, ini kan lemnya padam gara-gara nggak ada oil. Kalau dia lemnya nggak nyala, artinya apa, sayang? Nggak ada apa dia? Pengertian apa? Bukan, pengertiannya apa? Pengertian yang kayak atas nih loh, sayang. Apa? Di 22? Mary Bell apa? Kita apa mikir? Dengan tidak ada lem dan oil tidak bisa jalan ke 22 Oktober. Oke. Apa-apa yang penting bisa jawab ya. Pintar. Dengan ini tidak ada apa? Tidak ada pengertian apa? Pengertian Tuhan Yesus. Oh, yang itu mikir. Heeh. Kita itu mikir. Dan Yesus datang 22 Oktober. Heeh. Yang bawah kita baca. Datang. Dan datang 22 Oktober 1844. OP. Dengan tidak ada I, kalau nggak ada pengertian Tuhan Yesus datang 22 Oktober, tidak bisa apa? Siapa sekarang, Kang? Sekarang Mary Bell. enggak. Mary Bell belum. Mary Bell. Mary Bell apa? Mary Bell. Kita itu dan mikir dengan tidak ada lem dan tidak ada oil tidak bisa jalan ke 22. Betul. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, jadi sama ya, dokter ya. Tidak bisa jalan ke 22 Oktober ya? Iya. 1844 kan? Iya. Jadi karena dia nggak ada dua ini, mereka nggak bisa jalan ke 22 Oktober. OPQ. Nah, Q ini sekarang. Karena tidak ada I, nggak ada lem, foolish-nya ngapain, Mama? Minta apa? Oil kepada Wise. Nah, itu dia. kalau itu minta pada Wise bagi minyak. Boleh. Jawaban Wise kepada foolish apa, Kak Lina? Apa jawaban Wise kepada foolish? Sendiri kita. Cari sendiri. Beli sendiri kan? Aku cari sendiri. Boleh. Beli sendiri apa? Beli sendiri. Oke. Sekarang Itin, apa artinya beli sendiri? Beli sendiri artinya sesuatu hal yang mustahil yang Wise lakukan sendiri. Apakah Mary Bell jawabannya sama kayak Kak Itin? Kita ada detail-detail di atas untuk tulis bisa ada minyak itu adalah sesuatu hal yang mustahil Wise lakukan. Pinter, gitu dong. Siapa ya, Bang? Aku pernah. Untuk tulis bisa ada. Untuk tulis bisa ada minyak Aha. adalah sesuatu hal yang mustahil Wise lakukan. Nah, untuk Uco apa? Beda? Nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Malik sama mungkin. Nggak, maksudnya Uco jawab apa? Nggak.
Ya, Uco. Mas enggak sama Lin itu. Untuk Tanya sendiri sama. untuk apa tadi? Untuk apa tadi? Untuk foolish bisa Untuk wise. Ya, oke, gimana? Untuk foolish bisa ada minyak. ada minyak. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil wise lakukan. Itu adalah Sesuatu hal yang wise adalah hal yang mustahil lakukan. wise lakukan, kan? Itu dia, ya. ST. Sekarang T, Ujo. Apa arti lem yang padam, Ujo? Apa arti lemnya padam? Kapan? Hah? Apa? Apa artinya I yang padam? Tuhan Yesus tidak datang. Sama Telepon Tuhan Yesus tidak datang di 18. kapan? Yang keras dong, sayang. Kapan? 18.3 apa? Hah? Kenapa nggak bilang? Lucu kalau ngomong cepat kita bisa menghemat waktu, ya. Oke? Pinter ya. Harus lain kali harus cepat ya, sayang. Tuhan Yesus tidak datang di 18.43. Apa, Maribel? Karait. Yang Maribel jawab tadi itu was BS toh? Nah, sekarang apa oilnya si wise berdasarkan penjelasan S yang mustahil dilakukan wise untuk bagi foolish oil? Apa itu? Sekarang siapa? Maribel. Maribel. Apa Maribel? Kita wise mau foolish selamat dan wise mau ajarkan foolish, tapi wise tidak bisa berikan karena itu pengalaman wise sendiri dan tidak bisa dibagikan kepada foolish. Oke. Jadi apakah Mama apa Mah? Apa yang Mau coba jawab betul. Betul. Apa H, Mah? Apa oil? Apa H? H itu kan Lain oil. Oil. yang Apa sesuai. oil? Penjelasan S. S itu kok jawabannya betul. Kamu apa jawabannya? Hah? Tapi kan sama. Bisa banyak yang punya jawaban. Apa Itin jawabannya? Wise buktikan dari pengalaman sendiri dan pilih cinta nomor 1. Pilih cinta Tuhan nomor 1. Oke. Kalau Kak Lina, apa jawabannya? Kak Lina. Sendiri. Oh, yang saya punya Aha. buktikan sendiri, cari Oh, buktikan sendiri, cari sendiri, Mici. Oke. Jadi, poinnya apa di penjelasan Oke. Kak Lina agak putus-putus tapi betul ya. sendiri tentang second coming dan pergi second coming-nya. Oke, mantap. Pertanyaan. Iya, Kak, silakan. Itu yang S itu jawabannya Maribel tadi, untuk foolish ada minyak itu adalah Aha. mustahil ya, apa ya? Iya, mustahil untuk wise lakukan, Kak. Maksudnya bisa dijelasin nggak sih? Jadi, Kak, berdasarkan penjelasan kemarin, wise itu nggak bisa kasih kepada foolish, bukan karena wise itu nggak ada waktu atau nggak mau foolish selamat. Jadi sebenarnya wise itu mau share apa yang dia punya. Kalau misalnya itu bisa di-share, dia mau share. Tapi kalau sampai wise ini bilang beli sendiri, itu artinya wise itu udah memang nggak bisa bikin hal itu kepada foolish. Mustahil itu mau dibikin gitu, Kak. Karena wise ini pingin sekali foolish untuk selamat gitu, Kak. Oke. Ya, bisa ya, Kak? Thank you, Kak, udah bertanya. Jadi, dia punya oil apa? Cari sendiri, buktikan sendiri, betul? Tentang apa? Tentang second coming, yaitu ini adalah pengalamannya wise, oke?
Oke, apakah sudah bisa jelas semua? Ini kita punya PR review. Ada Kak Dini ya. Kak Dini udah putus. Jesus is good. Oke, pengalaman ini ya. Oke, Selesai, Cynthia? sudah. Ya. Kita mulai ya. Kita punya review malam hari ini berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi siang. Oke. 255 ada tearing time kan? Iya, Cynthia. Tearing time. Untung. Tearing time. Atau Tuhan Yesus nggak datang kan di sini? Semuanya apa di sini? 255 semuanya gimana? Kecewa. Ketiduran kan di sini? Tidur. Semuanya ketiduran orang-orang di sini semua. Ya. Lalu waktu 256 Matius 256 ketahuanlah bahwa ini ada wise dan foolish kan? Kemana Uco? Apa? Oke. Ada wise dan foolish. Tunggu ya, kita jangan bikin gini lah. Ada wise, ada foolish. Ya. Dan ini di sini dia ada lamb. Ini enggak ada apa? Ada oil kan? Sedangkan ini enggak ada lamb, enggak ada. Ini dua-dua enggak ada, oke? Dan berdasarkan kemarin, gara-gara ini semua dia bisa apa? Bisa maju, jalan. Walaupun ada ketiduran, kekecewaan di sini, dia bisa apa di sini? Bisa Bertahan. Bisa berjalan lagi kan? Iya. Artinya kalau bisa berjalan lagi, artinya waktu krisisnya di sini kan? Ini krisis kan? Iya. Artinya waktu krisis, wise bisa apa? Bertahan. Bertahan, betul? Mama bisa ngerti, Mah? Bisa bertahan kan? Sedangkan foolish nggak ada lamb dan oil, ya kan? Dia nggak bisa apa? Nggak bisa jalan lagi kan? Karena dia nggak apa? Artinya dia apa? Tidak apa? Tidak bertahan saat apa? Saat krisis. Artinya Cok bisa lihat Cok ya, coba Mici ulang. Malam sis. Bisa ikuti sis? Sis Nini. Semoga sinyalnya bagus ya sis di Cihideng ya. Mungkin lagi sinyalnya bermasalah kali. Kasihan malam-malam atau lagi hujan. Oke, jadi Ucok bisa lihat ini. Ini kan 251 mereka bilang, Tuhan mau datang kan? Waktu 1843 Karait lewat, mereka ada tearing time kan? Mereka ketiduran kan? Dan ini krisis kan Ucok? Nah, waktu 256, ternyata wise masih ada lamb dan oil kan? Dan dia walaupun krisis, dia terus berjalan. Oke? Tetapi foolish, nggak ada lamb, sehingga dia nggak bisa jalan lagi kan, Ucok? Artinya dia bisa nggak? Dia kayak wise nggak bertahan saat krisis? Tidak. Oke, boleh ya? Ini dia nggak bertahan saat apa? Krisis karena nggak ada apa? Oil. Ya? Jadi, apakah di sini berjalan karena ada apa, Maribel? Tadi
Bisa jalan karena ada apa? Dapat apa? Dapat apa? Krisisnya kan di sini sayang. Coba pikir dulu. Dapat apa? Dapat oil. Dapat Tanggal baru. tanggal baru. Nah, terus habis itu ini jadi ini dapat apa? Tanggal baru. Ya. Ini apa? Dapat apa? Dapat tanggal baru sehingga jalan. Apakah si Fulis lihat, ada tanggal baru, tapi nggak mau jalan kan? Artinya Fulis tidak apa? Fulis tidak apa? Coba pikir ya. Tidak apa? Dapat tanggal baru. Tidak percaya, apalagi? Artinya Fulis tidak Fulis tidak dapat tanggal. enggak. Dia lihat ada tanggal baru ya di depan kan? Fulis tidak ikut. Tidak. Fulis punya lem padang. Bukan. Kak Lina sama Kak Nini mau coba tidak apa artinya Fulis tidak Tidak. artinya Fulis tidak Tidak ikut. Artinya Fulis tidak kita jawab aja ya. dapat jalan. Tidak tertarik sama sekali tentang kedatangan Tuhan. Boleh? Tentang 2N second. Ya, Mary Bell? Orang yang nggak bisa bertahan dalam krisis adalah orang yang sebenarnya nggak pernah tertarik akan kedatangan Tuhan. Boleh? Kalau orang walaupun krisis ya, dia udah patah tulang, mau kehilangan ini, kehilangan itu, tetap bertahan karena dia apa? Tertarik sekali akan kedatangan Tuhan. Oke? Oke, kata lainnya ini apa tadi? Kata lain krisis di sini apa tadi? Ini apa? Kata lainnya. Oh, itu Mici. Apa? Penganiayaan PKD. Bencana Ini adalah penganiayaan. Penganiayaan. Ini ayatnya tadi di mana? 2, Timotius 3, 3:12. ayat 12. Jadi, gara-gara penganiayaan, terungkaplah orang yang apa? Bisa kelihatan orang yang ada oil dan orang yang tidak ada apa? Mary Bell. Oke, Mary Bell. Jadi gara-gara apa semua? Penganiayaan atau krisis, ya. Jadi kelihatan, oh ternyata yang ini ada oil dan nggak ada oil. Gitu. Boleh ya? Oke. Apakah sampai sini bisa jelas semua? Kak Lina bisa ikuti? Kak Nini? Terima kasih, Cek. Bisa ya? Oke. Ya. 2 Timotius 3:12 ya. Pengungkapan orang yang benar-benar hidup. Ini kalau sesuai dengan 2 Timotius 3:12 ini hidupnya apa? Godly. Kalau ini worldly lah ya. Hidup saleh. Ada oil kan? Kalau yang ini worldly. Apakah human wisdom kemarin kan? Worldly wisdom kan? Kalau kita belajar yang seri kemarin. Itu dia. Ya.
Jadi ingat-ingat anak-anak, ya, kalau ada krisis-krisis kecil, ya, yang dimana kita gagal, itu menandakan kita sebenarnya nggak pernah tertarik akan apa? Second coming, karena kita belum overcome itu. Oke? Nah, kita mau lihat ya habis itu yang tadi siapa bilang ya? Itin atau siapa mama tadi bilang? Oke? Yang tadi itu tentang apa? Tentang yang tadi. Oke, kita nggak usah di ini. Nanti Mice bilang. Ini sudah selesai gambar? Kita kasih 2 menit ya. Maribel selesai? Oke, kasih 2 menit. Kalau nggak selesai nanti dilanjutin nanti ya. 2 menit dulu. Oke. Lancar. Nanti sudah ditutup langsung. Iya. Kamu terakhir. Halo sis, Hai sis. malam. Malam sis. Sinyalnya putus-putus tak sis? Ini bisa dengar? Sekarang bisa sis, tadi nggak bisa. Oh. Sis, itu PR udah dibahas? PR-nya ini sis personal ini sis. Bikin Oh, tapi pertanyaannya apa ya? Jadi gini sis pertanyaannya. Jadi Lebar ya. aha, Ini spiritual atau kenyataan aja sis kalau kan? ya. Kalau lebar ya tutup mata aja bisa jalan gitu sis. Kalau Oke. sempit ya harus lebih hati-hati. Oke. Mantap sis, thank you. Kita tanya Maribel. Maribel, kalau bedanya Maribel jalan di tempat luas-luas sama di sempit apa Maribel? Kalau di tempat yang lebar santai-santai ya jalan-jalannya. Kalau di sempit harus ada penderitaan. Ush, ada penderitaan ya. Oke, thank you. Satu orang lagi, Uco. Kalau jalannya lebar. C. Oh iya, Om Demi. Halo, C. Ya. Gimana Om Demi? Kalau jalan yang lebar, orang bisa ketiduran sambil jalan. Oke. Kalau sempit? Sempit ya agak susah karena dia harus lebih mawas. Jadi lebih hati-hati dia. Thank you Om Demi. Kalau sekarang Uco terakhir, ayo. Uco apa Uco? Bedanya? Reason dulu. Nanti itu otak yang malas. Kalau lebar udah enak berjalan. Enak berjalan. Kalau sempit? Nggak enak nih. Nggak enak. Mice, Oke. kita kan udah tahu Mice, apa kalau yang lebar orang boleh bawa orang punya barang-barang harta karena mau masuk neraka. Kalau yang sempit orang harus lepaskan orang punya keinginan lagi. Waduh, itu dia yang dicari Maribel. Mantap jawabannya. Jadi kalau yang lebar itu bisa banyak bawa tentengan, betul? Ya. Kak Nini? Betul, Maribel. Kalau yang sempit menuntut saya untuk tinggalin tentengan. Betul? Dan semakin saya tinggalkan, ya, kalau saya semakin tinggalkan, artinya apa, Maribel? Kalau semakin banyak saya tinggalkan, Artinya saya jalannya artinya Sempit. makin, makin kecil. nah ya, Maribel baru ya. Tidak. Jalannya makin sempit. Tidak bisa. Uco bisa mengerti ini, Uco? Bisa ya? Dan
Apa yang harus saya tinggalkan? Jika di Wis. Harus saya tinggalkan apakah daging, Maribel? Dan dagingnya harus diapain, Maribel? Aniaya harus apa? Yang SNB. Mati terhadap daging. Apakah tentengan yang harus Mici apa itu? terhadap keinginan ya ini? Mici Apa sayang? apa itu artinya jalan? Oh jalan. Aduh, keinginan ya. Jadi ini ya, kalau saya di yang sempit, saya harus tinggalkan apa? Tentengan, betul? Dan kalau semakin sempit dan kalau mati terhadap daging ini seperti diapain? Maribel tadi bilang, baru di ani, betul Maribel? Betul? Dianiaya. Apakah ini krisis? Jadi krisisnya apakah nanti tunggu midnight atau setiap hari sudah krisis? Karena kita dituntut untuk mati terhadap daging karena kita lagi lewat jalan sempit. Jalannya sempit karena nggak bisa. Apa salah satu yang nggak bisa dibawa di jalan sempit? Depannya P. Bukan papeda ya. Perasaan nggak boleh dibawa sama sekali di jalan sempit karena perasaan ini gendut sekali sampai orang yang ada perasaan nggak bisa masuk ke jalan sempit atau sesak. Betul Om Demi, Kak Lina dan Kak Nini, Kak dan juga ini ya Kak Abe. Itu dia. Apa saya? Oh, terhadap yang daging. Aha. Yang nggak bisa masuk jalan sempit itu perasaan dia. Betul, perasaan kan salah satu yang harus nggak bisa masuk. Orang yang ada perasaan nggak mustahil mau masuk jalan sempit. Itu dia, ya. Mustahil sekali. Jadi, apa gunanya midnight? Merubah karakter. Kan? Midnight. Krisis di midnight apa gunanya? Membuatkan perasaan. Kalau mengungkapkan kalau saya ada oil atau enggak kan tadi, betul? Betul enggak? Betul enggak? Jangan. Artinya kalau mengungkapkan saya ada oil atau enggak, artinya di krisis itu cuman membuktikan kalau misalnya kalau saya foolish, nggak ada minyak, cuman kasih tahu, oh ternyata selama ini kamu selalu pakai perasaan, boleh nggak gitu? Jadi ya. Kalau yang wise bisa pas krisis bisa bertahan maju terus, oh ternyata dia selama ini nggak pernah pakai perasaannya, betul? Begitu Maribel? Jadi orang yang selalu pakai perasaan sebelum krisis besar dari hari-hari ke hari nggak mau mati terhadap dagingnya, pasti nanti di krisis nggak akan bertahan. Hah? Jadi apalagi anak-anak juga kan, jangan gampang tersinggung, toh. Dalam teguran-teguran, kalau ditegur nggak suka, nggak ini, aduh tolong ya. Kita semua mau ke surga toh sayang, ya Ujo, ya. Jadi kalau Mici tegur Ujo, karena Mici apa sama Ujo? Apa? Karena Mici apa sama Ujo sayang? Kalau Mici tegur Ujo karena Mici titik-titik Ujo. Ujuk banyak. Apa? Aduh, ini memang harus tuker nama kayaknya. Maribel ditanya, Ujo yang jawab. Ujo ditanya, Maribel yang jawab. Mantap. Tuker nama besok, Kang. Apa Ujo? Saya. Ngomong yang ini dong.
Uco, kalau ada 2 orang, yang satu kasihin Uco iPhone, yang satu kasih Uco teguran, mana yang lebih sayang sama Uco? Yang kasih iPhone. Enggak teguran. Yang kasih teguran, mantap itu Uco. Itu harus ingat-ingat ya. Record ya, Cok. Ya, kalau Maribel, ada orang yang kasih uang Maribel 100.000, sama ada orang yang kasih teguran, yang Maribel enggak suka sampai nangis, mana yang lebih sayang sama Maribel? Teguran. Ingat itu, Nek. Dan ini harus diingat-ingat, dilawan itu perasaan kalau lagi ditegur. Ingat, ini sayang, ini sayang, ini sayang, langsung gitu. Juga jangan pikir, aduh, mak ini pecerewet sekali, Mice ini pecerewet sekali. Ya, sayang ya. Itin juga ya. Itu dia. Itu berarti apa? Setan. Langsung iblis pergi ya, Maribel. Maribel. Jadi jangan gini, aduh, ini Mice ini menghalangi keinginanku untuk tercapai. Bukan gitu kan, Maribel? Oke. Perasaan ya. Tidak bertahan itu tadi. Oke. Apakah ini sudah boleh? Boleh nih. Boleh ya? Save ya. Oke. Jadi ingat, orang yang sempit ini harus tinggalkan tentengan ya. Ya. Tentengan yang terbesar itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Kalau yang nggak kelihatan kita nggak bisa buang, pasti yang kelihatan kita nggak bisa buang juga, toh? Kalau kita yang nggak kelihatan kita bisa buang, yang kelihatan kalau mau dibuang kapan aja bisa, betul? Karena kita nggak pakai perasaan, itu dia. Boleh? Apakah bisa ikuti semua yang ada di Zoom? Bisa, Kak Lina? Saya ingat itu. Ini konsep yang Gaidi juga renungkan ya. Tinggalkan apa aja yang kelihatan. Contohnya Maribel, ya harus terpisah dari ibu, ya Maribel. Ya nanti di krisis terpisah dari ibu. Mice harus terpisah dari mak, dari kokore, semua harus terpisah. Yang kelihatan, rumah, ya barang-barang semua. Ya, bagaimana supaya enggak tinggalkan kebenaran? Supaya waktu yang kelihatan harus diambil, kita enggak terus berjalan. Yaitu mulai dari yang enggak kelihatan namanya perasaan. Apa yang mengikat kita sama yang kelihatan itu? Perasaan. Jadi kalau udah menang di perasaan, mantap jalannya. Mau kebun dicuri, mau di apa? Oke, nggak apa-apa. Coba pakai perasaan. Siapa ini? Udah marah, tersinggung, sakit hati, itu semua perasaan yang akan membuat kita gagal di krisis. Tapi kalau kita nggak pakai perasaan, itu tanaman-tanaman dihancurin. Kamu punya sapi 30.000 terbawa puting beliung. Kamu punya anak-anak mati, terpujilah Tuhan. Kamu punya rumah kebakar, terpujilah Tuhan. Itu apakah karena sudah perasaannya udah mantap, nggak pakai perasaan, betul? Harus ingat itu ya, anak-anak ya. Jadi nggak ada yang salah dengan yang kelihatan semua. Bagus ya Maribel, nggak ada yang salah. Mama ada di sonder ya, nggak salah itu ya Maribel. Tapi Maribel, kalau ada perasaan itu yang salah. Ya Maribel harus bisa. Ya, Maribel, karena semua orang akan di-scatter nanti. Untuk mengabar Injil nanti semua di-scatter. Kalau Maribel dari sekarang pakai perasaan, nanti waktu Tuhan bilang, Maribel harus di-scatter dari Mama, karena Mama harus menginjil di Eropa, Maribel harus ke India. Gitu kan? Maribel, aku mau sama Mama. Waduh, hancur nggak itu? Maribel, pekerjaan Tuhan. Dan itu pasti nggak dipakai Tuhan. Ya sayang ya? Boleh? Ya, Itin juga nih sama Uco ya. Ya, keterikatan kita yang paling besar itu harus sama apa? Tuhan, bukan sama orang yang kelihatan. Itu dia ya. Oke, boleh ya semuanya ya. Kita harus dikuatkan terus dengan setiap pilihan kita. Oke. Ya. Foto apa? Botol? Nggak ada, saya. Botol nggak ada. Oke, mari kita lihat ya. Di kamar.
Kita lihat lagi di sini, kita masukin ke Matius 25 ya. Konsepnya Matius 25. Jadi waktu nggak datang, ini krisis kan? Betul? Ini krisis atau penganiayaan. Ya kan? Ini 255 ya, ada tearing time. Teri. Ya. Ini gara-gara ini mengungkapkan ada yang apa? Ternyata ada yang punya, ada 2 kelompok kan? Ada lamp oil dan tidak ada lamp dan oil. Oke? Ini nggak ada. Waktu ini terjadi, ada 2 ini. Ya. Atau gara-gara ini terungkaplah, artinya selama ini sebelum krisis apakah yang foolish memang nggak ada lem dan oil? Setuju? Betul? Ataupun dan yang wise selama ini ternyata ada lem dan oil. Boleh begini? Jadi apa yang krisis ini mengubah hal yang sebelum krisis atau mengungkapkan hal yang sebelum krisis? Mengungkapkan. Nah, ya. Ini ungkapkan, oke? Ingat, krisis cuman ungkapkan apa yang... Sorry ya, putus. Ya, ininya tadi hilang ya. Oke. Nah, sekarang tadi... Tadi ini ada, kita masukkan konsep ke Matius 25 ya. Matius 25 sekarang. Oke. Jadi ini krisis ya. Krisis. Lalu di sini wise ngapain di sini? Bertahan. Ada lem dan oil. Dan karena ada lem dan oil bisa apa? Bertahan. Selain itu coba pakai kata-kata lagi yang lain. Bisa apa? Bisa mati terhadap daging. betul? Ini artinya kan? Jadi sebelum krisis dia sudah mati terhadap apa? Daging. Sedangkan yang foolish ya, ini mereka ada lem dan oil human wisdom kan? Ini ingat ini yang kita belajar kemarin ada table-tablenya. Ada 2 lem kan? Mereka karena pakai human wisdom, contohnya kan, dua-duanya perkabaran CL kan? CL. Yang satu, nanti aja waktu Sandelo saya baru siap-siap pergi ke ini. Banyak kan yang kayak gitu kan? CL-nya nanti aja, kalau udah Sandelo baru CL. Tapi yang ini, saya mau menurut Tuhan, ya kan? Walaupun belum ada Sandelo sekalipun. Betul nggak? Itu dia. Ya. Jadi karena dia pakai, walaupun dia ada pengertian, dia punya kata-kata sama, country living, tapi dia punya satu dijelaskan sama Roh Kudus, satu nggak dijelaskan sama Roh Kudus kan? Pakai human wisdom-nya kan? Betul? Oleh karena itu, dia mati nggak terhadap daging? Dia mati nggak terhadap daging? Tidak mati terhadap daging kan? Jadi ini kita mau tulis ya. Jadi ini contohnya pekabaran CL. Yang satu dijelaskan oleh siapa, Maribel? Pekabarannya wise dijelaskan siapa karena dia punya oil? Siapa yang suka menjelaskan, yang mengajar kemarin? Yang kita buat kotak-kotak, siapa yang mengajar? Roh Kudus. Roh Kudus. Mantap ya. Aduh, nih anak-anak ini. Maribel ingat nggak kemarin? Ya, yang mengajar adalah Roh Kudus, ya kan? Sehingga pengertian CL-nya benar, betul? Tapi yang satu dapat pekabaran sama juga country living, tapi yang ajarnya human wisdom, betul? Apakah human wisdom apakah cuman jaga-jaga gimana dagingnya nggak sakit, betul? Pikirannya, jadi daging berpikir untuk daging. Apakah semua untuk keuntungan daging?
Kalau dagingnya untung, kira-kira dagingnya mati atau hidup terus, Itin? Nah, jadi di sini dagingnya dia enggak mati. Gitu dia. Oke? Nah, lalu waktu krisis, ya kan? Tadi si Fulis bilang apa? Minta dong, betul? Minta apa? Minta oil. Artinya minta oil itu gimana? Arti kata lainnya apa? Kasih aja. Minta pengertian yang benar. Bukan? Minta mati terhadap daging. Gimana caranya mati terhadap daging, betul? Ini dia. Itu tidak ada lending oil itu. Mananya? Ini. Dia ada tapi human wisdom-nya, sayang. Terus waktu di sini kelihatan, nggak usah digambar lagi kan? Kita tahu kan? Ini foolish, ini wise ya. Jadi, kira-kira benar nggak Kak Lina? Kalau mati terhadap daging nggak bisa di-share, Kak Lina. Betul nggak? Nggak bisa itu pengalaman pribadi ya? Betul nggak Kak Lina? Kalau Kak Lina lagi struggle nggak melayani perasaan, contohnya hari Selasa, kira-kira Kak Lina bisa nggak share pengalaman itu ke orang lain, ke Geidi contohnya, kalau Kak Lina menang? Tidak bisa, paling menguatkan aja. Nggak bisa kan? Betul nggak? Kalau saya nggak pilih nggak ngelayanin perasaan, apakah walaupun saya dengar Kak Lina punya kemenangan, menguatkan, apakah saya nggak pernah bisa taklukkan perasaan saya kalau saya nggak pilih Kak Lina? Betul nggak? Betul, Cek. Betul. Jadi bisa lihat nggak, oil ini bisa dibagi nggak, Maribel? Karena ini pengalaman Maribel mati terhadap daging. Contohnya, Maribel pilih nggak menangis. Maribel nggak bisa share ke Mice. Maribel cuma bisa buktikan, bisa loh kuasa Tuhan. Tapi saya sendiri harus struggle, rasain dia punya sakit. Contohnya Itin, kalau nggak mau layanin perasaan, rasa sakit kan, menangis, ya. Itu semua. Itin punya kemenangan itu yang dari dulu, yang dulu Itin nangis, cemberut, sekarang sudah enggak, itu nggak bisa di-share ke orang lain. Itu minyak Itin. Bisa tahu nggak itu? Minyaknya itu dihasilkan dari rasa sakit Itin. Ya, Maribel? Ya, jadi kalau mau ada minyak harus rasa apa, Uco? Sakit. Ngerti nggak, sayang? Contohnya Uco, pingin A, tapi Mici bilang harus B. Sakit nggak itu hatinya, Uco? Sakit kan? Aduh, kita punya keinginan, ya kan, Maribel? Kita kan maunya A, kok Mici bilang B? Dan di saat itulah kalian lagi apa? Mati di ya, nanti berikutnya lagi, sudah kebiasaan, lama-lama nggak sakit lagi, cuman awal aja kan? Nanti Tuhan ungkapkan lagi, ini yang harus mati lagi, betul nggak? Ini dia. Ini. Makanya nggak bisa di-share, karena mati daging gimana mau di-share? Nggak bisa. Palingnya cuma pengalaman kemenangan. Ya, dan itu pun kalau Fulis bilang gini, kamu nggak tahu apa yang saya alami, betul nggak? Gimana? Kamu nggak pernah tahu apa yang saya alami. Beda kasusnya. Apakah seperti itu ngomongnya? Betul nggak, saudara-saudara? Kak Nini, Om Jeffrey, Kak Abe. Padahal si Wise mau coba kuatkan kan? Ini, ayo kamu bisa. Kamu nggak tahu. Saya bisa. Kamu. Aduh, memang itu kental sekali orang yang bilang gitu cinta dirinya. Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat lagi apa yang harus ditekankan. Oke, nah jadi di sini pergi semua kan? Pergi semua, ya kan? Kelihatan semangat semua nggak? Semangat kan? Tapi padahal ini yang terjadi kan, yang satu semangat mati daging, yang satu kelihatan semangat tapi nggak pernah mati daging kan, betul? Waktu krisis Matius 25 ini Matius 25:1 ya, Matius 25. Terus Matius 25 ayat 5, 25:5 semua ketiduran kan?
Ketiduran kan? Ketiduran loyo semua, bisa kelihatan mana yang semangat nggak? Tidak. Loyo kan semua? Karena ketiduran semua kan? Waktu krisis kayaknya, waduh, semuanya kayaknya nggak semangat, betul? Nggak ada yang semangat kan? Betul? Jadi ini, tetapi waktu kapan? Midnight cry kan? Waktu midnight cry baru kelihatan yang apa? Ada yang semangat dan Tidak semangat. boleh ini? Ya? Dan kenapa? Ini wise ya. Ini wise, ini foolish. Boleh lihat urutannya ya. Waktu pergi semangat semua. Waktu 255, aduh loyo semua ini. Aduh kayaknya memang nggak bener nih kali gerakan ini, betul? Gerakan William Miller nggak bener. Waktu midnight cry, bisa semangat. Kenapa wise bisa semangat? Karena mati terlalu daging. Coba lagi. Coba konteksnya kedatangan Tuhan. Kenapa? Kenapa mereka semangat? Mhm. Karena mereka tertarik akan kedatangan Tuhan. Ada. Kenapa bisa tertarik sekali? Karena bisa, Pilih. bukan? Karena bisa, Bisa depannya B, bisa, berjalan. bukan? Buktikan. Buktikan sendiri. Mantap. Betul? Orang yang semangat terus. Betul? Walaupun sempat loyo, ada keloyoan yang terjadi, bisa semangat lagi, bangkit lagi, karena dia bisa buktikan sendiri sebelum krisis. Apakah full wise sebelum krisis, dia selalu buktikan apa? Buktikan sendiri. Kalau si foolish apa? Cuma dengar bukti, betul? Cuma dengar bukti orang, betul? Oh, kamu tahu itu? Oke. Oke lah. Dan waktu krisis nggak semangat lagi kan? Karena dia bilang apa? Wah, kalau ini, aduh ini gimana bisa salah ini? Ini rantai line upon line-nya kuat sekali, nggak mungkin salah, betul? Semangat kan? Waktu ini nggak semangat karena dia bilang apa? Tuh kan, dari dulu saya bilang salah. Jadi apakah dari awal si foolish ini sebenarnya deg-degan salah atau benar nggak ini? Betul nggak? Aduh, jangan-jangan nih gerakan salah lagi. Itu ciri-ciri foolish sekali. Tapi kalau wise, karena dia bisa buktikan sendiri tiap langkahnya, dia nggak pernah ragu. Sehingga walaupun ada krisis terbesar sekalipun, dia bisa bangkit lagi. Ini dijamin loh. Kalau kita bisa buktikan setiap langkah kepercayaan kita, mau ada krisis terbesar sekalipun, yang kayaknya orang dunia lihat kita udah tenggelam, kita boleh bangkit lagi loh, saudara-saudara. Tapi kalau foolish, nggak bisa bangkit lagi, nggak ada semangat lagi. Karena dari awal dia udah deg-degan, nih bener atau enggak ya? Itu dia. Karena apa? Karena dia nggak pernah bisa buktikan sendiri apa yang dia pelajari bener atau enggak. Itu dia. Jadi penting sekali untuk bisa buktikan sendiri. Nah, ini kan gini. Dia bilang kan, yang nggak semangat kan dia? Dia nggak semangat. Ini yang sisi lain. Yang pertama tadi apa? Dia minta oilnya apa? Gimana cara mati daging kan? Ya kan? Salah satu kenapa foolish minta ke wise karena dia lihat apa? Kok bisa ya dia semangat lagi? Saya enggak. Sama kan dia modelnya kan? Gimana ya dia mati daging? Tapi apakah dibilang apa tadi? Waktu minta dibilang apa tadi? Depannya T. Bahasa Inggris. Bukan. Pas dia mintanya apa? Bukan. Waktu foolish minta minyak ke wise apa? T? O? Bukan. Tule. Betul? Mintanya terlambat. Jadi di sini kalau mintanya di midnight cry apa? Sudah terlambat.
Boleh sampai di sini? Kira-kira? Bisa ikuti? Tidak semangatnya tadi apa tulis? Hah? Pulis tidak semangat karena dia cuma dengar dari bukti orang lain, mah. Itu dia. Dan dia nggak bisa buktikan sendiri. Dan dia pikir, aduh ini salah nih kan. Ini kayaknya salah. Terus dia lihat kan, ini kok bisa tetap semangat. Yang saya pikir salah ini kenapa orang bisa pikir ini benar. Dia minta minyak kan? Betul? Tapi itu sudah apa? Terlambat. Itu dia. Ataupun di sini kan, dia main-main terus kan, oh nggak mati dagingnya, dia nggak matiin dagingnya. Terus krisis, bener-bener dia nggak pernah mati daging, atau dia nggak ada oil kan? Aduh bener, kayak dia bilang, bener kan, nggak bisa kita berhenti berdosa. Dia bilang gitu kan? Terus dia lihat, ada orang yang bisa berhenti berdosa. Dia tanya, gimana caranya berhenti berdosa? Wise bilang apa? Too late. Sudah apa? Sudah terlambat. Jadi Maribel, kalau Tuhan kasih ujian, Maribel bisa pilih untuk enggak nangis, untuk enggak layani perasaan, pakai itu ya sayang. Cuci muka dulu. Oke? Oke. Boleh saudara-saudara, ini dicatat dulu ya. Kita ada mau ke kamar mandi sekalian. Permisi ya. Ini konsep yang tadi. Konsepnya satu. Jadi ada ayat. Jadi kan yang kita pelajari Matius 25 apa aja Itin? Yang paling besar-besar. Ayat berapa? 1. 5. Oke, kita 5 ya. 5 terus? 6 dan 10. 6 dan 10 toh? Ya. Ini ayat-ayatnya, oke? Ayatnya. Oke. Ini kita mau bikin kayak gini lah. Ini kita mau bahas tentang si foolish, oke? Jadi ini foolish. Foolish bikin apa di ayat 6? Bertemu. Minta ya. Minta apa? Minta oil. Minta oil. Minta oleh kawan. Hasilnya apa? Hasilnya tidak dapat. Oke. Betul? Di ayat 1, dia bikin apa? Tidak dapat. Hasilnya apa? Nggak dapat lebih ya. Nggak punya juga kan? Hmm. Jadi apakah dari ayat 1 tidak punya oil, betul? Ayat 6 tidak ada oil, betul? Dan sampai ayat 10 pun tidak ada oil, betul? Kondisi ini foolish ya, ini foolish semua ya. Ini bagan foolish semua. Tidak ada oil. Jadi karena awalnya foolish tidak ada oil, semua nggak ada apa? Nggak ada oil. Oke. Karena apa bedanya? Kok di sini kalau di sini, jadi artinya dia nggak minta kan di sini? Nggak dapat. Kebalikannya apa? Ini kalau. Kebalikannya apa? Kebalikannya kalau dia minta akan dapat. Nah, Maribel mengerti nggak? Kalau dia minta pasti dapat. Akan dapat. Mengerti sayang? Kalau tidak minta. Ya. Kalau minta ini kalau ya. Ini nggak terjadi, oke? Ini yang nggak terjadi, kita foolish. Ya. Kalau minta itu pasti dapat. Tapi masalahnya foolish enggak minta. Tetapi dia minta di waktu, ya kita sudah bilang. Jadi bedanya apa di sini? Kalau di sini minta oil. Kalau di sini minta dapat dan di sini minta nggak dapat. Apa bedanya? Waktu. Nah, waktu apanya? Waktu minta. Boleh semuanya di zoom? Bedanya apa? Waktu. Kan ini boleh Kak? Kak AB dan semuanya. Ya, bedanya mintanya harus pas, betul? Ya. Nah, 1 sampai 5 harusnya. nah, apakah? Mintanya di waktu ayat 1 sampai 5. Betul, betul Kak. Karena Tuhan janji kan, kalau kamu minta pasti dapat nggak Kak?
Pasti kan? Tapi dia nggak minta-minta. Dia mantanya di waktu yang bukan minta, betul? Jadi nggak bisa. Artinya kalau mau lihat di sini ya. Saya lihat di sini. Ini bedanya waktu kan? Artinya ayat 6 sama dengan ayat berapa? Ini ya. Ini persamaan, oke? Ayat 6 kenapa sama dengan 1? Karena sama-sama tidak apa? Tidak minta dan tidak dapat. Tidak dapat. Toh? Kalau ini mau pulis kan, pulis nggak minta ke saya. Kalau dia minta di sini pasti dapat ke saya. Tapi dia mintanya di sini nggak dapat kan? Artinya bedanya apa? Waktunya, oke? Artinya 6 dan 1 sama kan? Karena sama-sama nggak apa? Nggak dapat atau tidak ada apa? Tidak ada? Oh, iya kan? Apa? Berapa? Dalam konteks seperti ini, bisa kita bilang polis merasa dia punya diri sementara meminta, padahal dia tidak minta. Padahal dia rasa dirinya, dia merasa ya, ini cuma merasa dirinya meminta, bisa dimengerti seperti itu tidak? Dia rasa padahal enggak. Ya, dia rasa padahal tidak. Bisa aja, Brother Alex, kalau dia mintanya, dia rasa kayaknya dia jawaban Tuhan gitu kan, ngomong, oh ini kayaknya jawaban Tuhan, padahal itu jawaban dagingnya sendiri. Itu dia. Boleh, Brother Alex? Itu dia. Dan harus dilihat terus, ada yang dikorbankan nggak prinsip kan, kalau sampai ada, walaupun mereka bilang, oh saya ini mintanya sama Tuhan, tapi prinsipnya banyak yang bolong, artinya minta nggak? Enggak. Itu dia. Kan? Banyak orang bilang, ini jawaban Tuhan. Tuhan yang jawab semua ini kalau bukan Tuhan. Tapi baliknya semua prinsipnya banyak yang bolong. Ataupun hidupnya makin nggak cinta Tuhan. Itu dia. Jadi memang kayak yang kemarin kan, lem itu sama seperti pengakuan kan. Semua bisa mengaku, tapi ada nggak oilnya. Betul nggak? Itu dia. Boleh, Brother Alex, begitu? Oke, mantap, Brother Alex ya. Oke, jadi 6 dan 1 sama karena dia nggak ada, sama-sama nggak ada oil. Artinya 1 sama dengan berapa? 10. Betul? Karena sama dengan 10 karena sama-sama lagi nggak ada apa? Sama-sama tidak ada oil. Jadi apakah bisa dibilang di sini kalau 10 tutup pintu sebenarnya dari ayat 1 sudah tutup pintu, setuju? Jadi dengan keadaan tidak ada oil itu seakan-akan dia sudah tutup pintu. Karena dia nggak pernah pilih untuk minta apa. Ini walaupun ini belum tutup pintu ya. Ini seakan-akan sudah apa? Sudah tutup pintu. Karena apa? Karena waktu minta oil tidak pernah apa? Minta ucap. Jadi apakah kalau misalnya saya di tengah-tengah sini, ya, ini masih ada waktu tutup, masih terbuka, masih bisa minta, di sini bisa minta. Tapi kalau posisi saya di sini, saya ini bisa minta ya. Kalau posisi saya di sini, saya nggak minta oil, kira-kira apakah posisi saya ini sama seperti posisi kondisi tutup pintu? Betul nggak? Ini nggak minta. Atau juga bisa saja polis minta oil, tapi oil palsu. Nah itu dia. Bisa, betul berarti. Bisa juga ya, artinya human wisdom kan? Ya, human wisdom. Yang dapat justru tradisi dan perasaan. Betul, itu dia. Bisa diminta, tapi salah oil. Ya. Itu makanya penipuan diri kan, Alex? Wow. Nah, habis itu kita masuk gitu ya. Habis itu kita masuk itu. Jadi dia tidak minta, tidak ada oil. Dan dia punya kondisi sama seperti kondisi mana?
Tutup? Boleh nggak? Ngiri. Jadi walaupun di sini belum tutup pintu, tapi kondisi yang kayak gini ini adalah kondisi orang-orang yang akan tertutup pintunya. Boleh nggak? Walaupun di sini bisa minta. Apakah bisa ada yang bisa ulang? Terlambat. Maksudnya? Padahal dia sudah ada kesempatan minta. Ada kesempatan minta. Tapi kalau kita dilihat contohnya sekarang kita aja lama, ya. Kalau kita misalnya hari ini saya bohong, contohnya. Apakah kondisi saya seperti orang-orang yang tertutup pintunya walaupun saya belum tutup pintu hari ini? Betul nggak? Karena melanggar. Melanggar kan? Contohnya saya hari ini pakai perasaan. Kondisi saya adalah seperti kondisi ditutup pintu di ayat 10. Makanya ayat 1 sama dengan ayat 10. Karena apa? Karena foolish ini ada apa? Ada kondisi tutup pintu. Itu dia. Jadi kalau tutup pintu di sini sudah pasti apa? Hilang kan, teman-teman? Ya. Om Jeffrey, betul nggak? Kalau tutup pintu di sini, apakah sudah pasti di luar itu, Om Jeffrey? Pasti. Nah, itu dia. Ya. Jadi, paling penting kita sekarang, waktu saatnya minta, kita harus minta. Betul nggak? Jangan sampai kita di saatnya waktunya minta, waktunya cari, kita nggak pergunakan baik-baik, dan kondisi kita masih nggak ada oil. Dan itu harusnya bisa refleksi kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang pasti tertutup pintunya sekarang. Kalau sekarang tutup pintu, karena kondisinya sama. Orang yang tertutup pintu adalah orang yang kondisinya belum berubah, kan? Dan kalau Tuhan masih kasih probation, kalau kita renungkan, baik-baik, apakah sangat berharga satu hari itu? Betul nggak, Om Jeffrey? Kalau kita renungkan hal itu, berharga nggak satu hari? Ya, 1 hari 1 jam saja. Nah, betul, Bro Alex. 1 jam aja sangat berharga. Karena apa? Karena apa? Kenapa kok rasa berharga buat saya? Karena saya sadar akan saya punya kondisi, betul nggak? Kayak ini. Ada Keisha dan Tante Reni ya ini. Om Demi, gimana? Sadar. Kak Abe. Sadar kondisi. Setuju nggak itu? Nggak bisa. Yang di Zoom? Tuh. Jadi Kak Abe, apakah orang-orang yang mempermainkan waktu adalah orang yang nggak sadar kondisinya, Kak Abe? Betul nggak? Orang yang, nantilah, besok, apakah orang-orang itu adalah orang yang nggak sadar kondisinya? Karena kalau orang yang sadar kondisinya, mereka bilang, aduh 1 jam aja berharga. Betul nggak, Kak? Kalau orang yang nggak sadar kondisinya, dia pikir dia baik, kan, Kak Abe? Oh, saya udah baik. Kak Abe bilang saya baik. Ya, Bro Alex bilang saya baik. Om Demi bilang saya baik. Oh ya, saya santai-santai lah. Tapi kalau orang yang sadar kondisinya, aduh probation 1 menit dia mau gunakan baik-baik gitu. Saya mau pilih. Jangan-jangan ini probation hari terakhir atau jam terakhir. Itu dia. Jadi, apa dia punya fondasi dalam bisa memanfaatkan waktu meminta? Saya sadar kondisi saya. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak, Ma? Jadi, bagaimana saya bisa gunakan probation saya dengan baik? Saya sadar nggak kondisi saya? Kalau semakin saya sadar betapa saya nggak sanggupnya menurut dan betapa saya jijiknya, betapa saya bodohnya, itu semakin saya akan gunakan waktu itu baik-baik. Betul nggak, Ma? Ya? Kira-kira Kak Abe, mana orang yang lebih menghargai hidupnya? Orang yang sudah divonis kanker dan dia bilang, waktunya tinggal 3 bulan lagi, atau orang yang rasanya sehat, mantap-mantap, dan mempermainkan hidupnya, makan-makan nggak sehat semua. Gimana, Kak Abe? Mana yang matanya lebih berharga waktu? Ya, yang sudah divonis lah. Yang sudah hopeless kan, Kak? Iya. Itu pun begitu juga kita loh, teman-teman, saudara-saudara.
Kalau kita nggak pernah rasa hopeless kondisi kita nggak akan pernah gunakan probation ini baik-baik. Dan kita akan dikagetkan di saat krisis kalau kita belum ada minyak. Itu berapa lebih sedih lagi. Ini lebih banyak renungan ya. Konsep-konsep renungan tadi banyak sekali daily Bible study tadi. Ya, lebih banyak konsep renungan. Jadi mari kita renungkan baik-baik loh, saudara-saudara. Geidi pun lagi merenungkan ini. Ya, apakah saya poor in the spirit, betul? Nah, oke, boleh mencatat dulu. Silakan. 2 menit ya. Habis itu kita mau masuk ke Matius 5. Poor in the spirit. Jadi apakah kuncinya poor in the spirit supaya bisa minta? Betul? Betul kamu? Miskin dalam roh. Miskin pun. Ini boleh dikata tidak dia di situ. Berat, bukan polis bisa. Ini kita tambahin ya. Mari, coba selesai nyatet. Mantap ya teman-teman. Kita boleh diingatkan terus tentang ini ya. Supaya nggak sia-siakan kita punya probation untuk sadar. Mari kita lihat Matius 5 ya. Dalam Matius 5 seperti apa? Matius 5, kita lihat. Matius 5 ayat 3 kan dibilang apa? Blessed are the poor in the spirit. Betul? Kenapakah orang yang poor in the spirit harus dari Matius 25 ayat 1? Setuju? Betul Kak Nini? Kak Abe? Keisha? Om Jeffrey? Harus dari ini kan? Kalau dalam Matius 25 harus dari ayat 1 kan? Aha. Lalu, apakah di Matius 25 ayat 10 ayat 10 kan tadi? Ayat 10. Blessed are those who suffer persecution, kan? Dan apakah orang yang bisa bertahan dalam penganiayaan adalah orang yang berapa? Nah, itu dia. Jadi jangan pernah satu titik pun rasa kita lebih hebat, betul? Oh, kita lebih pintar dari Itin. Ya. Oh, kita lebih pintar dari Maribel kok. Kita lebih baik. Oh, si Maribel kan masih suka nangis. Kita nyanda. Boleh nggak gitu, Maribel? Ya. Oh, itu si Itin masih suka ngambek-ngambek. Kita nyanda. Apa boleh gitu? Itu pasti dianiaya orang yang kayak gitu. Pasti langsung jebol. Oke? Orang yang nangis-nangis karena dia pilih terus, Tuhan, saya memang bodoh banget, Tuhan. Orang bilang saya memang bodoh, saya bodoh, Tuhan. Saya paling bodoh dari semuanya. Orang itulah yang nanti waktu di persecution dia bertahan. Betul nggak? Tapi orang yang bilang, saya lebih baik. Ya. Wah, dia masih suka main HP kita tuh nyanda. Bisa nggak gitu, Ucap? Boleh nggak kayak gitu, saya? Boleh ya? Kalau Ucap begitu, apa hasilnya? Tidak bisa apa?
dalam ingat-ingat nih. Ya. Ini mau aniaya kelas berat loh sayang, yang belum diucapkan, dilihat semua, nggak bisa ditulis pakai pena lagi aniayanya. Dia, ya artinya kalau kita nggak, kalau bayangin ya, yang kita merasa nggak kelihatan kan, dan dia perasaan dia kan, kalau kita bisa kalahkan yang nggak kelihatan perasaan itu, artinya kita juga bisa akan kalahkan yang nggak kelihatan, yaitu time of trouble nanti di depan, betul nggak? Itu dia, karena kita sudah kalahkan yang nggak kelihatan. Itu namanya live by faith, not by sight, ya. Itu dia. Jadi penting sekali nih, poor in the spirit. Ya. Dan orang yang poor in the spirit pasti 25 ayat 10 masuk pintu atau tutup pintu? Masuk pintu. Tetapi orang yang nggak poor in the spirit, dia ketok-ketok dari luar. Tuan, saya kan sudah berbuat demi namamu, nggak kayak Maribel yang nggak pernah bernubuat. Saya kan usir setan, nggak kayak Itin yang nggak pernah usir setan. Saya kan sudah berbuat baik, nggak kayak Ucok yang nggak pernah berbuat baik. Gitu. Di Matius 7, 21, 23, bilang begitu kan? Tuhan bilang, saya nggak pernah kenal kamu. Loh, kenapa Maribel bisa? Dia kan nggak bisa bernubuat. Iya, karena waktu dia nggak bisa, dia gagal terus, dia datang ke saya. Waktu Itin nggak bisa, gagal terus, dia datang ke saya. Dia minta sama saya. Dia pilih dalam ketidaksukaannya, ketidakcintaannya untuk kebenaran, dia pilih untuk mau cinta Tuhan. Ya, Ucok? Jadi ya, itu beda yang orang yang kayak gitu yang justru ada kesempatan untuk selamat loh. Tapi kalau kita dari rasa, oh aku mantap, catatanku lengkap. Catatannya aja masih bolong-bolong. Gitu. Atau apalah yang kita bisa jadikan contoh. Kita bisa jawabnya benar terus. Kamu jawabnya salah terus. Gitu ya. Kamu reasonnya kok salah terus. Hebat kan aku reasonnya mantap. Nah, itu bahaya sekali. Ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi ya, atau enggak, aduh, saya mau juga dong reason mantap kayak dia. Supaya apa? Ingat tadi kenapa foolish kenapa jalan terus? Karena dia nggak mau apa? Ketinggalan. Kalau wise bikin A, saya juga harus bikin A. Kalau wise bikin B, saya mau bikin B. Padahal wise ini bikin A dengan apa? Dengan jatuh sampai karena perjuangannya luar biasa. Si foolish cuman dia A. Padahal si A ini bikin A-nya itu sampai memang benar-benar sangat ikut-ikutan. Benar-benar berjuang sekali. Aduh, saya nggak mau layani sampai dia kelihatan buahnya kan, buahnya Kristus kelihatan. Aduh, lemah lembut. Padahal dia lagi melawan kekasaran yang luar biasa. Dia sudah fokus sama dia punya kekasaran. Pas kelihatan dia lemah lembut sih, saya juga mau lemah lembut. Nah, itu dia. Nggak ada dasar apa? Nggak ada dasar nggak ada fondasi poor in the spirit, itu bahaya sekali. Jadi cuma si ini lembut sekali, saya mau lembut itu foolish itu ya. Si ini bikin ini saya itu bersaing, nggak bisa kayak gitu. Jadi perubahannya itu bukan berdasarkan apa ke hopelessan itu, kayak nggak berdaya. Aduh, saya kasar terus. Aduh, gimana Tuhan? Saya hilang ini. Nggak mungkin. Aduh, saya nggak bisa Tuhan kalau nggak kasar. Saya orang paling kasar di dunia, itu yang mau selamat. Ya, apakah teman-teman boleh ikuti? Ya, ini kita bisa ganti contoh kasusnya dengan kasus apa, teman-teman. Ya, itu dia. Karena ingat, yang bisa terobos sampai hati dan tulang sumsum kita siapa? Tuhan kan? Jangan merasa puas kan kalau manusia bilang kamu baik. Itu malah bahaya kan? Yang paling mantap kalau Tuhan yang bilang apa? Kamu baik. Betul, Maribel? Jangan puas kalau manusia yang bilang, kamu sudah baik. Jangan puas. Masih ada lagi yang banyak lagi yang nggak baik. Oke, kita lanjut lagi. Ini tinggal sedikit yang harus direview. Oke. Jadi
dia di sini kan, jalan kan? Dia jalan kan? Pulis ini, pulis. Pulis jalan. Lalu dia waktu di Midnight Cry tertarik nggak? Tadi. Tidak tertarik. Tidak tertarik. Tidak cinta, ya kan? Di sini. Tidak cinta. Tidak cinta, tidak tertarik. Artinya di awal pun dia tidak cinta dan tertarik artinya, betul? Tidak cinta dan tidak tertarik kan di sini dari awal. Artinya dia kenapa jalan? Kenapa dia tetap jalan? Walaupun dia nggak tertarik. Apa? Kenapa dia walaupun dia nggak cinta dan tertarik, buktinya di sini dia nggak jalan lagi. Kenapa di sini dia jalan? Jawabannya apa? Kan masih ada yang temannya, kan masih ada orang yang Apa? Yang berdasarkan jawaban tadi siang. Kenapa dia nggak cinta, nggak tertarik kan? Kenapa dia masih jalan? Terpaksa cinta Tuhan, betul? Setuju Kak Nini? Om Demi? Ya, setuju. Itu dia. Sama dengan kawin paksa. Nah, kawin paksa kan? Dan apakah waktu di sini waktu 255 nggak datang, Fuli senang kan? Fuli senang kan? Yes. Yang saya punya, yang saya nggak cinta nggak jadi datang. Yes, betul nggak? Ya, betul. Betul? Dan apakah waktu di sini di Midnight Cry, Om Demi, Wise dapat tanggal baru? Jadi datang loh. Dia udah nggak tertarik dan nggak cinta lagi. Betul? Kelihatan kan? Saya nggak tertarik. Malah dibenci kan Wise-nya. Nggak datang itu. Nggak datang. Karena dia memang cinta Tuhannya apa? Terpaksa. Jadi pertanyaannya untuk aplikasi kita ya, lebihan. Apakah kita di gerakan ini terpaksa cinta Tuhannya? Dan buktinya apa? Buktinya adalah kita jatuh di tempat yang sama terus. Dan kita nggak sadari hal itu. Kita anggap kita oke, tapi kita jatuh. Itu kita terpaksa cinta Tuhan. Dan kalau itu benar-benar nggak terjadi, ya, yang kita pelajari nggak terjadi, senang. Dan waktu bilang, jadi, kita adalah orang yang paling nggak suka sama Wise, kan? Itu dia. Apakah boleh sampai di situ, saudara-saudara? Kita punya review, apakah ada pertanyaan? KB bisa ikuti, Kak? Bisa. Bisa ya? Jadi, kehidupannya si Fulis ini, ya, kehidupannya di dalam hatinya, dia bilang apa? Matius 24:48 kan? Dia bilang apa? My Lord delayed his waktu 255 delay kan? Betul nggak? Delay kan? Ada Terry kan? Betul nggak? Kalau dalam kehidupan sebelum terjadi benar-benar delay, bilang dia dalam hatinya selalu bilang akan ada delay. Kalau delay beneran sama sekali nggak ada. Senang nggak KB? Om Jeffrey. Senang nggak Om Jeffrey? Kalau misalnya hidup sebelum terjadi delay, dia bilang, akan delay itu. Dan waktu delay akan senang sekali nggak Om Jeffrey? Sekarang pun banyak yang mengatakan demikian. Itu dia.
Ya kan? Dari zaman dulu bilang mau datang sampai sekarang nggak datang. Karena apakah masih suka enjoy dunia kan Om Jeffrey? Betul. Tapi kalau orang yang nggak enjoy sama sekali Tuhan, apakah wise di sini sedih sekali Om Jeffrey? Ya kenapa nggak datang? Kita udah bosen capek di dunia ini, jahat sekali dunia ini, betul nggak? Betul. Dan apakah waktu di Midnight Cry ada tanggal baru, semangat sekali Om Jeffrey? Bisa lihat nggak semangatnya kenapa? Betul nggak Om Jeffrey? Apakah karena apa? Tanda-tandanya sudah semakin nyata. Apakah Om Jeffrey di sini dia bisa semangat karena dari awal dia cinta sekali Om Jeffrey? Ya, kalau orang yang cinta akan kedatangan Yesus pasti semangat. Apalagi Om Jeffrey semangatnya dipacu dari sesuatu yang nggak semangat, sesuatu yang kesedihan. Jadi jadi 255 ya, nggak jadi datang. Waduh, loyo kan? Ya kenapa nggak datang? Paling sedih wise kan? Kalau foolish senang kan? Yes, nggak datang gitu kan? Tapi waktu Midnight Cry, ini ada tanggal baru. Apakah wise loncat-loncat? Puji Tuhan, kita udah nggak capek di dunia ini. Saya sudah tinggalkan, sudah berhasil mati daging loh. Ya kan? Betul nggak Om Jeffrey? Sudah siap kerajaan surga loh ini. Sudah nggak layani daging loh. Makanya mereka Midnight kan loncat-loncat. Makanya di sini empower sekali kan? Empower kan? Waduh, puji Tuhan, Tuhan datang lagi. Waduh, itu dia. Yang wise, yang foolish apa? Oh, kamu sudah dingin, sudah berbalik, sudah nggak tertarik lagi, tidak cinta lagi. Tapi wise malah semangat majunya, tak gentar lagi. Lebih double portion kan, Midnight Cry doubling kan? Untuk maju ke 2510. Luar biasa. Dan waktu ayat 2510, apakah ada penganiayaan Om Jeffrey karena nggak datang lagi? Justru akan semakin jadi penganiayaan. Ada penganiayaan kan 2510 Tuhan Yesus nggak datang ke dunia kan Om Jeffrey? Ya, betul. Apakah di situ bisa bertahan Om Jeffrey? Nah, itu ujian deh. Karena sudah apa Om Jeffrey? Dari awal selalu apa? Selalu belajar. Yang ini Om Jeffrey, Matius 5 ayat 3. Kalau bisa bertahan di aniaya karena dari awal selalu apa? Merasa apa Om Jeffrey? Bisa apa ya? Miskin, rohani kan? Betul. Nah, itu dia. Mantap Om Jeffrey. Oke, terima kasih Om Jeffrey. Apakah yang lain Kak Nini bisa jelas Kak Nini pelajaran malam hari ini? Kak Abe boleh jelas, Kak Abe, Om Denny, Kak Lina, boleh? Ya, puji Tuhan, jelas sih. Oke, mantap ya. Oke. Ya, Kak, ada pertanyaan? Cuma pemikiran aja. Iya, Kak. Ada orang kan yang mau ketemu Tuhan Yesus karena benar-benar memang cinta Tuhan Yesus gitu ya. Tapi bukan berarti karena kita cinta Tuhan Yesus bukan berarti kita udah bosan tinggal di dunia loh. Maksudnya mungkin kalau kita pikir-pikir itu bisa jadi alasan yang mementingkan diri juga kalau kita, wah Tuhan Yesus datang, saya sudah nggak betah lagi di dunia ini, atau saya sudah susah di sini. Padahal walaupun kita masih betah di dunia ini ataupun kita senang, ya kita tahu di surga pun lebih baik lagi keadaannya atau lebih menyenangkan lagi gitu. Jadi jangan kita pikir kita harus udah nggak tahan tinggal di dunia ini gitu. Itu malah kalau menurut saya itu karena alasan selfish atau alasan selfish deh, nggak mau
ya takut aja gitu, takut nggak mau lagi di dunia ini gitu. Cuma ada pendapat lain nggak? Oke, jadi kita cuman ingat ini ya Kak Abe, Mrs. White punya kutipan, ya kan? Dia jadi kan kalau kita bisa bilang saya nggak tahan lagi di dunia ini karena ada perbandingan Kak Abe. Betul nggak? Ada perbandingan kan Kak? Kalau misalnya kita bisa bilang, oh saya nggak tahan nih hidup di dunia ini, saya mau pindah lah contohnya, atau begini lah. Contohnya saya nggak tahan lagi di Jakarta ini karena apakah ada perbandingan yang lebih baik Kak, misalnya di Cipete. Oh iya. Nah itu dia, jadi kalau dari segi itu kan nggak selfish toh Kak, jadi kita memang bisa melihat yang ada yang lebih baik dari itu gitu. Dan contohnya di dunia ini, apakah dunia ini jahat semua kan Kak, kalau kita mau lihat. Ya, kita tadi pagi ada pas ketemu, ada lari pagi sama anak-anak, olahraga, ada lihat sapi-sapi gendut-gendut. Terus kita, ini istilahnya kita tahu ini sapi semua kan dibawa ke pembantaian kan, Kak? Kalau sapi bisa protes, apakah mereka nggak tahan, Kak, hidup di dunia ini, cuman hidup, tapi cuman akhirnya dipotong. Betul nggak, Kak? Sedih banget nggak, Kak? Babi-babi kan, semua hidup cuman akhirnya dimakan sama manusia. Kalau kita dibilang, aduh siapa ya yang mau, sapi-sapi mungkin kalau bisa protes, dia nggak mau lama-lama hidup di dunia ini. Betul nggak KB? Kalau misalnya dengan kondisi kejahatan dunia ini yang semakin jahat gitu Kak. Sedangkan kita mau hidup kudus, mau hidup damai, ya kan Kak? Apakah Kakak bisa lihat dari segi itu, Kak? Bisa, cuman itu pemikiran aja. Itu dia. Ya. Dan mungkin kalau misalnya selfish itu gini, Kak. Orang yang banyak juga orang yang ikut karena takut. Nah, contohnya begini, Kak. Contohnya orang yang selfish begini. Tuhan, saya lewat kematian aja nggak usah jadi 144.000. Itu selfish, betul, Kak. Setuju. Contohnya dia, aduh Tuhan, saya tidurin aja cepet-cepet Tuhan. Karena penganiayaannya serem. Itu selfish, Kak. Betul nggak, Kak? Itu maksud Kakak mungkin ya? Jadi berarti harus biarlah hendaknya jadi ya? Aha, betul. Kayak gitu, Kak. Kak bilang tadi nggak mau susah, takut, betul nggak Kak Abe? Baik, kehendak Tuhan yang jadi. Jadilah Tuhan kehendakmu. Betul. Oke. Apakah bisa semuanya? Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Kita punya review malam hari ini. Biarlah kita bisa dikuatkan terus bahwa kita harus punya roh apa? Roh apa anak-anak? Apa Meribel, roh apa? Bukan pure sayang ya. Pure in the spirit, oke? Okay? Miskin. Aha, oke. Dalam Oke, kalau sudah tidak ada lagi, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita akan tutup kita punya renungan malam. Berapa?